Biar NTB kembali lagi bersama saya Adi Ismail dan kali ini bersama saya sudah hadir di studio dan kita akan membahas tentang bagaimana mendorong kemajuan pariwisata, pelestarian budaya dan geliat investasi melalui industri perfilman. Nah, seperti kita ketahui pemirsa, dalam dunia pariwisata itu para penggiat pariwisata beserta elemen-elemennya dan stakeholdernya itu senantiasa berupaya untuk memajukan pariwisata. Nah, di sini kita akan melihat sesuatu yang agak beda gitu, karena biasanya kita ke budaya, kemudian secara langsung gitu. Nah, sekarang ada tentang melalui perfilman gitu. Nah, ini yang sesuatu yang menarik sekali, yang masyarakat harus menyimak dan tahu sih. Tapi saya ucapkan selamat datang dulu kepada Kadisper Kota Mataram. Siap. Kemudian ada Mas Budi Triyono. Beliau ini Direktur Festival Film Sangkareang. Film Sangkareang. Oke. Selamat datang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, untuk meningkat waktu langsung aja nih kita ke Kadisper nih. Agak susah mau bilang Bapak kan terbiasa bertemu di forum pramuka. Jadi iya. Organisasinya banyak Pak Kadis. Jadi kalau bukan Kanda kakak gitu. Baik, saya sering mengamati nih kan di sosial media gitu. Kadisper kita ini begitu aktif turun ke masyarakat, bahkan langsung melakukan sesuatu turun tangan gitu. Pertanyaan pertama saya tuh, apa kabarnya nih pariwisata Kota Mataram gitu belakangan ini? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih waktunya sebelumnya nih untuk TVRI NTB atas waktunya, Mas Haji Ismail selaku host dan Mas Ibut, ya kita manggilnya Mas Ibut. Oke, Mas Ibut. Ya Budi di balik Ibut. Jadi berbicara pariwisata, tentu kehadiran saya pada hari ini adalah bagian dari upaya kita mempromosikan terus pariwisata. Ya, tidak ada kata berhenti, ya, tidak ada kata melemah, tidak ada kata kita menyingkir. Kita bicara pariwisata ini tantangannya semakin besar, ya. Tapi di balik itu peluangnya juga semakin besar, ya. Salah satunya melalui media perfilman, ya. Kebetulan kita hadir pada sore hari ini ada 3, ya, mendorong kemajuan pariwisata, pelestarian budaya dan geliat investasi. Nah, ini tiga goalnya kan? Tiga goalnya, medianya, kendaraannya, senjatanya untuk kita berperang ini adalah perfilman. Nah, jadi saya terima kasih kepada Mas Budi, Mas Ibut ini, ya dia sangat aktif di bidang perfilman. Nah, tadi pariwisata Kota Mataram sedang on fire nih, ya kan? Ya mungkin imbas juga dari banyak hal, ya. Pulau Lombok sekarang menjadi idola, gitu. Betul. Ya kita bilang Pulau Lombok orang lebih cenderung tahu provinsi Lombok mungkin ya gitu ya. Bukan napiskan NTB-nya bukan dalam konteks itu, tetapi seperti Bali di Indonesia gitu. Iya, lebih dikenal Balinya gitu. Iya, negara mana? Negara Bali gitu kan. Gitu, ya. Tapi ini suatu kesyukuran gitu kan, kesyukuran bagi kita semua, dan dampaknya tentu juga tidak hanya di Pulau Lombok saja, pasti berefek juga ke Pulau Sumbawa karena akan menjadi transit place gitu kan, termasuk seperti Kota Mataram nih. Orang mau berkunjung ke semua destinasi di Pulau Lombok, ya daerah ternyaman, lokasi ternyaman untuk stay-nya, long stay-nya ada di Mataram, ya kan. Jadi pariwisata Kota Mataram ini menjadi sangat kompleks gitu kan untuk menyediakan kepariwisataan itu sendiri. Fasilitasnya kita punya. Jadi bicara pariwisata Kota Mataram tentu sangat bergantung pada pariwisata Nusa Tenggara Barat dan juga pariwisata Indonesia. Jadi kita adalah support system yang baik. Oke, selain wisata alam di Mataram ini kan potensi-potensi pariwisata lainnya tuh seperti apa aja nih yang ada di Kota Mataram? Ya, di Kota Mataram kita potensi alam memang tidak menjadi dominan, ya. Potensi alam kita punya 9 kilometer garis pantai. Ya, walaupun yang kita jual di sana mungkin bukan pasir putihnya. Tetapi view sunset Gunung Agungnya, ya kuliner pantainya, akses orang-orang mencari wisata kuliner itu
Yang pertama selain menunya enak, akses, gitu kan. akses mudah, lokasinya dekat dari penginapan, kemudian ke lokasi tempat makan juga tidak terlalu jauh, kemudian harga juga bersaing. Nah di sana kuliner menjadi idola di Kota Mataram, gitu kan. Kemudian spot-spot yang sudah disiapkan oleh Bapak Wali Kota Mataram, yang terakhir kan Teras Udayana. Iya, betul. Ya, Luang Balok sudah di 2022 sudah mantap banget ya. Jadi hampir setiap Sabtu Minggu itu kegiatan full. Ya ada fun run, kemudian kegiatan-kegiatan instansi-instansi di sana seringlah senam bersama karena lokasinya sangat representatif. Nah sekarang juga ada Teras Udayana nih mulai tahun ini. Itu menjadi titik spot wisata yang sangat menarik. Beberapa malam yang lalu kita juga melaksanakan nonton bareng wayang kulit lalu nasib ya dalam Mataram Culture Festival 2024. Nah, ini menjadi daya tarik wisata yang bisa kita jual ya, tontonan-tontonan secara langsung, kemudian kegiatan-kegiatan interaktif di Teras Udayana. Nah, kemudian tahun ini juga Bapak Wali Kota Mataram membangun nih revitalisasi Pantai Ampenan, Pelabuhan Pantai Ampenan. Nah, ini juga momen untuk kami menyampaikan bahwa revitalisasi sudah mulai dikerjakan. Nah, insya Allah nanti di 2025 awal itu sudah bisa diresmikan oleh Bapak Wali Kota Mataram. Nggak lama lagi tuh. Nggak lama lagi, tinggal beberapa bulan lagi. Ini persiapan, kita prepare. Jadi titik-titik spot wisata di Kota Mataram ini memberikan kenyamanan lah. Ini berarti mengarah ke pariwisata keluarga lebih banyak ya? Iya. Iya. Wisata keluarga, kemudian leisure. Iya. Agak ke sana gitu. Kemudian kita ke produser kita. Iya. Jadi sebelumnya saya sendiri tidak banyak mengenal produser. Jadi senang sekali bisa langsung ngobrol di sini. Terima kasih. Mungkin bisa berbagi cerita kepada pemirsa TVRI NTB tentang seperti apa sih dunia perfilman di NTB sekarang ini, apakah itu perkembangannya maupun kendalanya gitu. Oke, baik, sebelumnya terima kasih sudah diundang juga ke acara NTB Bicara. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Budi Triyono, biasa dipanggil oleh teman-teman Ibut. Saya di sini selaku direktur festival dari Festival Film Sangkaryang. Ini adalah sebuah hajatan warga film Kota Mataram lah, kurang lebih seperti itu. Karena kami merasa sebetulnya kalau bicara film ini adalah industri yang sangat potensial sekali untuk digali secara ekonomi kreatifnya gitu. Karena bagaimanapun juga sektor film juga termasuk dalam salah satu subsektor di pariwisata yang mana nantinya ketika film ini dikembangkan dan diperhatikan oleh pemerintah dan kemudian tuh industrinya berjalan, tentu pada ujungnya nanti juga bisa meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat gitu. Sehingga dari kami sendiri pelaku industri kreatif di Kota Mataram khususnya film mendorong bagaimana kita semua bisa bersinergi dari sisi komunitas filmnya, dari stakeholdernya dan semua pelaku industri pariwisatanya gitu, industri filmnya gitu. Karena seperti kita ketahui juga bahwa pertumbuhan produksi film di Lombok dan di NTB pada umumnya juga sudah sangat baik sekali gitu. Kita ketahui ada beberapa film-film kita yang mungkin belum banyak yang tahu tuh, tapi sebetulnya secara gerakan banyak film-film ini yang sudah bahkan diputar di beberapa festival di luar negeri. Terus kemudian ada beberapa filmmaker kita dari NTB yang sudah diundang mengikuti kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan perfilman, syuting dan lain-lain itu sampai ke luar negeri gitu. Ini sebabnya dari kami sebagai teman-teman komunitas film ingin membawa industri ini supaya lebih banyak dikenal gitu oleh masyarakat umum. Karena kan mungkin seperti kita ketahui bahwa saat ini sekarang ekonomi kreatif unggulan di pariwisata Kota Mataram itu terbatas pada kriya, fashion dan kuliner gitu. Sementara salah satunya film harus juga kami dorong supaya bisa juga menjadi salah satu sektor unggulan di pariwisata Kota Mataram. Seperti itu. Oke, saya juga mengenal beberapa film karena saya termasuk pecinta film nih. Saya juga sempat ikut beberapa kali pemutaran film gitu, kayak ada film Jamal waktu salah itu. Salah satunya film yang cukup populer. Dan saya masih melihat kurang ini sih, kalau melihatnya masih kurang antusias masyarakat. Entah masyarakat tuh kurang tahu atau seperti apa gitu. Nah, kendala-kendala yang dihadapi
teman-teman perfilman itu untuk mempublikasi karya atau mengajak masyarakat menonton tuh seperti apa? Apa kendalanya kira? Iya, sebetulnya memang kalau berbicara kendala, tentu kendala kita di sini adalah film itu sebagai sebuah karya tentu letak pemutarannya adalah dia mesti punya ruang pemutaran gitu. Dia mesti punya ruang eksebisi untuk sehingga filmnya bisa bertemu dengan masyarakat. Ya, itu. Dan kendalanya adalah ketika misalnya kita berbicara film, untuk bisa masuk ke jaringan jaringan bioskop yang ada sekarang tentu lumayan susah gitu, karena dari sisi regulasinya, peraturan dan lain-lain memang cukup agak rumit lah gitu, sehingga memang kegiatan-kegiatan seperti festival film, terus kemudian mungkin ruang-ruang pemutaran itu yang harusnya semakin diperbanyak gitu. Betul. Makanya melalui festival film ini sebetulnya kami ingin mendorong bagaimana supaya hasil produksi teman-teman komunitas film di Lombok bisa bertemu dengan penontonnya. Semakin banyak ini semua diputarkan, dipertemukan dengan penontonnya, otomatis semakin menambah pengetahuan kita dan semakin menambah hasanah perfilman kita. Ya, semangat orang yang menonton juga mungkin untuk betul. Kami ikut ingin sebenarnya membuat semakin film membanyak, bangkit ingin gitu. semakin menambah banyak layar-layar yang bisa kita putarkan gitu. Seperti itu sih sebetulnya. Kemudian karena Kadis, kalau misalnya tadi kan kendalanya kita sudah tahu nih, kira-kira dukungan dari Dinas Pariwisata sendiri untuk perfilman kita seperti apa nih Mas? Kalau dulu saya pernah ngobrol dengan Pak Kadis Par yang dulu sempat ada wacana untuk membuat bioskop drive-thru. Ya, itu sebuah ide yang luar biasa waktu pandemi gitu, karena orang nggak boleh berdampingan gitu. Betul. Nah, apakah sekarang ada mungkin lain dari itu? Mungkin apakah ada mungkin misalnya bagaimana supaya film-film ini, film-film yang saya yakin banyak sekali gitu, film-film teman-teman lokal ini supaya lebih bisa menarik masyarakat atau masyarakat tuh lebih bisa gampang menemukan gitu. Ya. Baik, terima kasih. Jadi bentuk dukungan ya, ya salah satunya sebenarnya ini kita menggandeng teman-teman Iya, betul sekali, komunitas film, salah satunya Mas Ibut ini yang melaksanakan festival film Sangkaryang. Nah, ini salah satu upaya kita lah. Pemerintah Kota Mataram, kita melaksanakan festival, kita melombakan nanti film terbaik yang akan nanti Road to Hood Kota Mataram 31. Goalsnya di sana. Ujungnya di sana. Kemudian yang tadi disampaikan, ya memang kalau kita bicara drive-thru film ya, itu kalau kita lihat di luar negeri, itu kan mobil-mobil parkir kemudian ada nonton. Cocok itu pandemi ya. Itu pandemi waktu itu. Tapi kita cari lokasi. Betul. Hanya saja kemarin Pak Wali Kota juga sudah mengarahkan kami Dinas Pariwisata Kota Mataram untuk menambah spot-spot ya. Di Teras Udayana beliau memerintahkan kami Dinas Pariwisata untuk memutarkan film di Teras Udayana. Iya, itu cocok itu. Ya, jadi Teras Udayana ini kan memang representatif nih. Iya, betul. Mau melaksanakan tarian melaksanakan teater festival band Nah, beliau memerintahkan kami untuk menyiapkan waktu untuk melakukan pemutaran film. Film juga. Nah, film ini kan bervariasi nih. Iya. Ada film box office, kemudian ada film-film dari teman-teman komunitas, film lokal. Film lokal. Dan ini juga yang menjadi penting kan, kita berbicara salah satu goalnya tadi melestarikan budaya. Ya, dari masing-masing spot-spot wisata religi itu kan punya kisah sebenarnya. Betul sekali. Kalau kita berbicara perfilman ataupun teatrikal itu kadang cupak gerantang. Cupak gerantang gitu kan. Padahal sebenarnya banyak kisah-kisah yang perlu diangkat. Ya mungkin dengan sebaik mungkin dibuat narasinya sesuai dengan kenyataan di lapangan melalui para budayawan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat sekitarnya, itu diangkat lah. Saya rasa ini perlu kita ulang ketertarikan masyarakat akan budaya sejarah gitu kan. Saya rasa masyarakat sangat antusias nantinya kalau ada film-film yang berlatarkan genre budaya sejarah. Kemudian kita siapkan lokasi tempatnya seperti arahan Pak Wali Kota di Teras Udayana, kita siapkan layar LED besar ataupun apapun medianya nanti. Tetapi yang penting ada yang kita goalsnya tadi, pelestarian budaya, kemudian pengembangan pariwisata. Jadi media film ini kan
efektif sekali sekarang. Efektif gitu kan. Iya. Jadi banyak pesan-pesan bisa disampaikan dari tontonan gitu kan. Tontonan yang menjadi tuntunan tentunya. Betul sekali, itu yang sangat kita perlukan sekarang, Iya. di tontonan yang jadi tuntunan. Betul. Karena seperti katanya Andra Hirata ya, Betul. masyarakat kita itu adalah masyarakat penonton sebenarnya, bukan pembaca gitu. Ada yang membaca tapi beberapa persen aja, tapi lebih senang menonton gitu. Betul. Jadi akan sangat efektif sekali kalau media film ini bisa terus ada, dan apalagi kalau setelah itu ada bahan untuk didiskusikan. Nah ini mungkin yang saya sebagai masyarakat, mungkin yang pecinta film gitu, kadang berpikir sulit gak sih bikin film gitu. Betul. Seperti apa sih bikin film gitu. Padahal ide tuh semua orang pasti punya. Pasti punya. Ya kayak ide tokoh religi tadi atau budaya tadi gitu, pasti punya. Cuman untuk memikirkan bagaimana selanjutnya nih seperti apa sih langkah-langkahnya gitu. Ini yang itu dia. agak ini bisa dijelaskan ya. Nah, jadi sebetulnya Festival Film Sangkaryang ini sudah dirancang dengan sedemikian rupa sehingga kami tidak ujuk-ujuk langsung meminta teman-teman untuk membuat film atau untuk memutarkan filmnya. Jadi ada rangkaian tahapan yang memang sudah kami persiapkan. Yang pertama itu adalah rangkaian untuk Road to Festival. Jadi Road to Festivalnya adalah kami akan berkeliling ke beberapa tempat-tempat public space yang ada di Kota Mataram untuk memutarkan film-film yang sudah diproduksi oleh teman-teman, untuk kami bisa mengajak bahwa kedepannya kami akan bikin festival gitu. Ini adalah bentuk rotunya. Kemudian kami akan mengadakan kegiatan workshop film yang akan dilaksanakan hari Sabtu dan Minggu ini tanggal 27 dan 28 Juli. Jadi sebetulnya seperti yang tadi Mas sampaikan bahwa semua orang punya ide, semua orang pengen menjadi seorang kreator, tapi bagaimana bisa meramu ide mereka menjadi sebuah karya film, tentu ini ada rangkaian tahapannya, ada triknya, ada caranya, ada ilmunya. That's why itulah kami dari teman-teman komunitas film juga ingin memberikan mungkin workshop dalam waktu 2 hari mungkin tidak efektif untuk membuat teman-teman semua paham tentang film gitu. Makanya kami di sini juga ingin mengenalkan bahwa kami di Lombok cara belajarnya adalah tentu yang paling efektif melalui komunitas. Karena di Lombok kita ketahui belum ada lembaga pendidikan baik itu setara SMA ataupun perguruan tinggi yang memiliki jurusan film. Beda seperti misalnya kalau di luar kota ada ISI, ada IKJ, ada Jogja Film Academy, ada banyak tempat gitu. Sementara di Mataram belum tapi ada. Tapi di SMK sebenarnya sudah ada ya? SMK Multimedia. Iya, SMK Multimedia ada, tapi kan sebetulnya kalau mereka kan dia lebih luas gitu, bukan hanya spesifik kalau film. Ke film yang nah, itu dia sebabnya hampir semua filmmaker, mungkin bukan hampir semua ya, kebanyakan filmmaker di Lombok kami tumbuh melalui komunitas. Kami belajar melalui otodidak, melalui diskusi-diskusi film. Dari situ kemudian kami bisa mengulik dan belajar banyak hal tentang film. Gitu. Itu sebabnya di Festival Film Sangkaryang setelah kami mengadakan workshop, kami akan mengenalkan mereka semua dengan teman-teman komunitas yang ada di Kota Mataram, sehingga nanti akan terjalinlah transfer informasi, sharing dan diskusi-diskusi, sehingga apa yang menjadi ide teman-teman semua di sini, baik itu dari sisi budaya, dari sisi apapun, tuh bisa tertuang menjadi sebuah karya film. Kurang lebih seperti itu. Menarik sekali, perfilman lokal yang sebenarnya banyak sekali ide dari teman-teman. Kalau kita melihat sekarang, apalagi Gen Z sekarang kan dengan kemudahan-kemudahan mereka. Betul. Itu kalau kita lihat dari sosial media saja udah mengagumkan sekali gitu. View-view yang mereka ambil di sekitar kota itu banyak yang viral, Pak. Jadi akan sangat menyenangkan sekali kalau nanti di Festival Film Sangkaryang ini banyak anak-anak muda yang mau untuk ikut bergabung, untuk belajar gitu, dan syukur-syukur bisa menghasilkan karya-karya. Kemudian hubungan dari festival film ini dengan pariwisata tadi, ya seperti apa yang diharapkan dari Festival Film Sangkaryang ini nih, Kanda? Iya. Tapi yang perlu digarisbawahi ya. Ekonomi kreatif ini pengampunya adalah pariwisata. Ya, artinya ada tanggung jawab besar nih, tanggung jawab besar dari bidang kepariwisataan, ya, dari Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, kemudian kami dari OPD di lingkup daerah untuk melakukan pembinaan kepada salah satu dari 17 subsektor. Tadi dikatakan memang sekarang masih pada tataran yang berkembang pesat nih, fashion, tadi kuliner dengan kriya. Tapi salah satu anak kami adalah dari 17 subsektor adalah perfilman. Perfilman ya. Dan ini tentu tidak bisa
kami butuh juga support juga dari stakeholder yang lain gitu kan, dari pihak swasta kan. Itu melihat bahwa adik-adik kita komunitas perfilman ini butuh dorongan, ya, butuh support ya, sehingga nantinya keinginan besar kita ekonomi kreatif itu tidak hanya tadi di 16 subsektor, tapi yang salah satunya ekonomi kreatif perfilman ini bisa berkembang. Nah, oleh karena itu kami sebagai pengampunya pariwisata ini juga ingin memberdayakan lebih jauh lagi. Jadi kita juga sudah bekerja sama dengan aparatur kewilayahan nih, dengan para camat, ya camat-camat di Kota Mataram sudah kita kontak, kita hubungi untuk mengarahkan nantinya Karang Tarunanya, pemuda-pemudanya yang ingin tahu dan ingin meningkatkan kemampuan kapasitas otodidak mereka gitu kan. Betul. Tadi dikatakan Mas Aji, sekarang semua sudah punya gadgetnya punya HP canggih, resolusi macam-macam nih. Tapi terkadang resolusi itu juga kemampuan pixel segala macam dari suatu gadget itu tidak menjamin. Didukung dengan kemampuan. Kembali kemampuan. Kembali ke kemampuan dan ide sih. Dan kemampuan dan ide. Ya, dengan kamera yang mungkin biasa-biasa saja tapi bisa mengambil angle yang pas, kemudian materi filmnya juga bagus, walaupun dengan HP itu bisa membuat suatu film yang enak untuk ditonton. Nah, itu kan tentu perlu membagi sharing ilmu. Nah, teman-teman komunitas perfilman inilah yang kita harapkan untuk turun gunung lah gitu kan, dan memberikan feedback. Betul. Nah, nanti dari situ ini kan yang tadi dikatakan Mas Aji juga spot-spot wisata itu bisa viral melalui gambar video sederhana gitu. Terkadang seperti itu. Apalagi kalau dibumbui dengan drama. Iya. Jadi pariwisata tentu sangat berharap besar nih pada media perfilman ini untuk mengangkat pariwisata Kota Mataram khususnya gitu kan. Juga tidak menutup kemungkinan pariwisata di Pulau Lombok. Karena tadi sekitar kita support system nih. Betul Lombok sekali. maju, Kota Mataram juga. Kota Mataram maju, NTB maju gitu kan. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Tapi sebelumnya pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Saat ada di sini, kurasakan keceriaan, membawa kebahagiaan. Iringi semangat, berbagi harapan. Selalu ada cinta. Mari nikmati cita rasa, berbalut keindahan, hadirkan kekaguman. Mewariskan kekayaan. Sungguh mempesona, Lombok kian elok. Ini Geng Besti, cerita seru setiap hari. Bestiku yang pertama, si cantik Syahnas. Ini aku Kiandra L, si jago kungfu, tapi cuma pura-pura. Hahaha. Super Zelo, jagoannya kita Geng Besti. Ini kue tat bikinan nenekku, asli dari Bengkulu. Ini bakpao beli dari Mamang Gerobak. Ini namanya bakpia, khusus buatan eyangku. Aku nggak suka kue, aku sukanya nasi. Ini dia telur ceplok buatan Mamang. Ini
Inilah cerita Geng Besti. Beragam rasa menyatukan kita. Baik, kembali lagi di NTB Bicara dan kita masih dengan tema mendorong kemajuan pariwisata, pelestarian budaya dan geliat investasi melalui industri kreatif film. Nah, ngomong-ngomong investasi nih, Betul. film itu kaya gitu, sebuah karya yang mengandung kekayaan gitu. Maksudnya di sini film itu bisa kemana-mana, bisa memberikan pesan moral, kemudian bisa mengangkat isu-isu sosial, kemudian juga bisa menjadi media promosi gitu. Betul. Nah ini Mas Ibut bisa elaborasikan kepada kita tentang seberapa penting sih kita untuk promosi lewat film itu gitu, terutama di bidang pariwisata. Baik, karena ini kaitannya dengan pariwisata, sebetulnya saya rasa masih dalam ingatan kita masih kuat sekali bagaimana Pulau Belitung dulu mungkin belum banyak yang kenal. Dengan lahirnya film Laskar Pelangi, bagaimana pertumbuhan pariwisata di Pulau Belitung bahkan sekarang menjadi salah satu destinasi unggulan juga di Indonesia, bahwa dengan gugusan batu-batu yang indah, pantai yang indah, sebetulnya itu memang itulah tujuan dari betapa film bisa menjadi sebuah senjata yang kuat untuk memajukan pariwisata, investasi dan lain-lain gitu. Dan saya rasa bukan cuma Laskar Pelangi aja, ada banyak sekali film-film yang terus kemudian memiliki latar belakang yang indah, terus kemudian memiliki kebudayaan yang menarik, sehingga terus kemudian ketika itu ditonton oleh banyak orang, terus kemudian masyarakat akan menjadi melihat gitu bahwa oh ternyata lokasi ini di mana ya syutingnya, ya kan. Jadi sehingga tentu ini semua akan berujung pada bagaimana kemajuan pariwisata di sebuah daerah gitu. Belum lagi kalau kita berbicara soal isu-isu yang diangkat, bagaimana isu-isu mungkin film-film yang menjadi propaganda zaman dulu juga bisa diangkat melalui film, terus kemudian kita bisa kembali mengenal seperti apa sih budaya, sejarah masa lalu kita melalui film. Mungkin seperti itu sih Mas sebetulnya, bahwa memang film ini bisa menjadi salah satu sarana yang cukup efektif gitu untuk bagaimana bisa menyuarakan, bagaimana bisa melestarikan budaya, meningkatkan pariwisata dan lain-lain gitu. Iya, benar sekali. Jadi sudah benar ya, bahwa film itu adalah investasi besar. Betul, gitu. Investasi besar yang bisa mengangkut banyak hal gitu, bukan cuma pesan moral. Tadi biasanya kalau kita nonton film kan yang kita kejar entertainnya, pesan moralnya gitu. Tapi secara di sisi lain, tidak sadar gitu ya, kita akan mencoba untuk menapak tilas lokasi-lokasi yang ada di film itu gitu. Saya rasa juga produksi teman-teman di Jakarta untuk produksi film di Lombok juga beberapa tahun ini lumayan banyak gitu. Kita ketahui ada beberapa film yang syutingnya di Gunung Rinjani, syutingnya di Pantai Kuta Mandalika, syutingnya di beberapa lokasi wisata yang memang itu otentik hanya ada di Lombok gitu. Sebetulnya memang kalau bicara soal film memang mungkin bisa istilahnya kalau anak-anak film itu dicuri-curi angle gitu. Tapi saya rasa untuk landscape yang indah tentu akan lebih bagus kalau syutingnya langsung di tempat itu gitu. Ya, itulah sebabnya kenapa organik. Betul gitu. Makanya banyak syuting-syuting yang ada di Rinjani. Tapi kebanyakan memang sejauh ini kebanyakan PH-PH itu sebetulnya hanya menjadikan Lombok sebagai tempat syutingnya. Ini kan sayang bahwa sebetulnya
kenapa nggak sumber daya SDM kita di Lombok sendiri yang memproduksi film-film yang memang di-syuting di Lombok, SDM-nya orang-orang dari lokal sendiri juga, seperti itu sih yang kami dorong sekarang sebetulnya gitu. Sebenarnya apa sih, kembali lagi tadi, sebenarnya kendala sebenarnya untuk masyarakat kita tuh untuk bisa memproduksi film sendiri tuh apa ya sebenarnya? Kalau kita lihat dari lokasi, kemudian sekarang kita punya gadget sudah gampang banget gitu. Terus kira-kira kendala yang masyarakat kita hadapi Kendala bisa sebetulnya memproduksi itu? Iya, sebetulnya kalau kendala tentu yang paling klasik adalah terkait pembiayaan pendanaan sebetulnya. Karena itu sebetulnya karena membuat film sebetulnya memang biaya yang tidak murah gitu. Artinya untuk menghasilkan sebuah gambar yang bagus, untuk bisa menghasilkan sebuah karena kan bicara film kita bicara teknologi. Ada teknologi yang digunakan di situ, ada kamera, ada mesin editing dan seterusnya. Ini memang dirasakan oleh teman-teman di Lombok ini tuh menjadi kendala yang mungkin saya rasa juga hampir di semua tempat kendalanya mungkin mirip-mirip lah gitu, terkait bagaimana ini tuh bisa dari skema pembiayaannya gitu. Dan dari sisi industri juga sebetulnya beda dengan teman-teman di Jakarta. Kalau PH-PH di Jakarta kebetulan karena dia sudah sifatnya industrinya sudah jalan, dia terus kemudian tuh ada PH-PH yang sudah ada investornya. Jadi kalau kita misalkan sekarang nonton film-film yang ada di bioskop gitu, itu mereka sudah dari hulu hilirnya sudah jadi gitu. Ada investornya, kemudian mereka bikin film, kemudian diputarkan di bioskop, ada orang beli tiket dan bisa balik modal. Nah, kalau teman-teman independen di Lombok, filmmaker pendek kan ini yang sebetulnya itu memang masih sedang kami pelajari dan coba kami pikirkan bersama gitu, solusinya apa nih teman-teman supaya teman-teman semua di sini tuh secara investornya ada yang siap mendanai filmnya, terus kemudian film ini juga terus pada ujungnya tuh bisa membiayai teman-teman semua sehingga bisa produksi film lagi gitu. Karena kan sayang kalau hanya bikin film kemudian diputarkan 1 kali 2 kali udah gitu selesai. Tidak menjadi perputaran roda ekonomi di situ sebenarnya. Nah, ini nih yang sedang kami Harusnya berulang-ulang. Harusnya bisa artinya setelah bikin film ada investasi di situ berapa, kemudian filmnya diputarkan, kemudian mungkin nanti bisa melalui skema pembelian tiket misalkan, atau mungkin ada built-in sponsor segala macam sehingga teman-teman semua di sini tuh bisa ada hasilnya gitu film mereka, sehingga mereka bisa terus kemudian produksi ulang lagi Tidak putus di situ aja. Betul, gitu. itu sebetulnya yang menjadi PR kami di komunitas, bagaimana ini semua tuh bisa ada industrinya gitu. Iya, benar sekali. Menarik sekali. Tapi kita ke Kak Kadis dulu nih. Ini kita kembali ke pariwisata nih. Pariwisata dan sosial media sekarang. Jadi kalau kita lihat nih Pak Kadis ini aktif sekali nih, tiba-tiba lagi memperbaiki jembatan di Udayana, mempercantik gitu. Nah ini kalau kita lihat sosial media itu kadang-kadang berita baik tuh cepat banget, kemudian berita yang buruk juga cepat sekali gitu. Viral. Nah apakah ini sebuah salah satu upaya untuk menjaga bahwa jangan sampai hal-hal yang tidak baik ini akan terus up gitu di sosial media gitu. Apakah itu salah satu upaya atau seperti apa? Baik, jadi kan Karena seru sekali itu kan. Iya, karena filosofi sederhananya ini sampaikan kebaikan walaupun satu ayat. Masya Allah. Jadi jangan kita ragu-ragu untuk menyampaikan suatu hal kebaikan. Ya. Bukan berarti kita ingin dalam konteks wah ini narsis banget nih. Nah, kita lihat kebaikan yang kita sampaikan. Ya. Gitu kan. Ya kalau kita tidak menyampaikan kebaikan, maka kejahatan yang akan muncul. Betul gitu kan. sekali. Jadi apa yang kita rasa sudah sepantasnya untuk kita sampaikan terkait kepariwisataan nih. Ya. Teras Udayana kalau kita tidak up juga, kita sampaikan apa kegiatan di sana ya orang tidak akan bisa tersampaikan. Karena orang begitu buka gadget itu kan tergantung juga nih logaritmanya. Kalau mereka sering membuka pasti akan terbuka pariwisata. Iya. Jadi sudah terpola seperti itu logaritma dalam media sosial gitu kan. Nah, ketika kita menyampaikan hal-hal yang baik gitu kan, sehingga sering pada teman-teman semua lah, termasuk kita juga ada tim media kan, di Spart juga ada tim medianya karena sudah suatu keharusan nih kita apa kegiatan yang dilaksanakan oleh pariwisata Kota Mataram dan Kota Mataram secara global gitu kan, secara keseluruhan harus kita sampaikan gitu kan. Mau itu masalah kebersihan, itu masalah kesejahteraan masyarakat, semua ini juga berpengaruh pada pariwisata gitu. Betul sekali. Ya, cara orang luar memandang kan, ketika di sana sudah bersih, oke, kita datang. Ketika di sana masyarakatnya sudah terlihat welcome,
sejahtera, welfare-nya juga terlihat, orang akan semakin tertarik untuk datang. Gitu, Betul kan. sekali. Ya. Jadi filosofinya seperti kita tuan rumah gitu ya, Iya. mempersiapkan rumah supaya orang lain nyaman Betul. gitu untuk datang gitu. Apalagi kalau yang datang konten-konten kreator tuh. Iya. Betul. Itu bisa membawa dampak yang baik sekali, bahkan kalau salah tidak terjaga itu bisa menjadi buruk sekali gitu. Makanya saya sangat senang sekali melihat sosial medianya beliau. Itu kita sebagai followers gitu ya, merasa ingin ikut gitu, ingin ikut untuk terjun langsung. Wah, ini seru nih kegiatannya gitu. Selain juga memberikan sumbangsi kepada pariwisata Kota Mataram juga sebagai bentuk kekompakan sih kalau saya melihat gitu. Ya, sampai ada joke temen, loh itu Pak Kadis, Pak Camat, Pak Kadis itu kenapa baterainya berapa sih kapasitasnya? Itu dia. Handphonenya kok enggak habis-habis dan dia pakai power bank lah. Iya, bawa power bank kemana-mana. Tadi pagi live di sini, ntar siang live di Iya, sini, betul gitu kan. sekali. Kok enggak habis-habis baterainya? Iya, dan bukan cuma live, tapi turun langsung gitu. Kayak kemarin ngechat gitu kan. Nah itu salah satu bentuk juga mempercantik suasana kota dan itu bisa membuat atmosfer ide-ide untuk mungkin pengambilan gambar, film dan lain sebagainya juga jadi menarik ya. Kemudian ada pertanyaan ini, terserah nanti Mas Ibut atau Pak Kadis yang menjawab. Siap. Ini saya yakin banyak warga seperti tadi ya, saya bilang banyak yang memiliki kreativitas atau mungkin ada yang sudah punya karya nih. Nah, bagaimana kira-kira cara mereka tuh untuk bisa supaya filmnya ini dipublikasikan gitu Mas? Ya, mungkin saya izin Pak Kadis. Iya. Sebetulnya kalau zaman sekarang itu sarana untuk mempublikasikan karya sudah sangat luas sekali, tidak terbatas hanya pada bioskop. Kalau mungkin kita flashback 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, zaman sosial media belum ada, sarana paling efektif itu sebetulnya melalui bioskop. Tapi zaman sekarang sudah banyak sekali platform-platform digital yang bisa menyiapkan itu gitu. Ada salah satunya yang paling populer YouTube. Itu juga salah satu yang cukup efektif. Terus kemudian kalau teman-teman di sini sudah punya karya dan pengen karyanya diputar di beberapa festival juga, sekarang sudah ada banyak sekali festival-festival yang menerima submission. Jadi memang setiap festival di baik itu dalam negeri maupun luar negeri dia punya ketentuan-ketentuan, punya kekhasan-kekhasan yang teman-teman harus pelajari karena setiap festival tuh punya visi dan misi sendiri. Ada festival film yang spesifik berbicara soal perempuan. Ada festival film yang spesifik berbicara soal isu-isu lingkungan misalkan. Nah, tergantung sekarang karya teman-teman semua ini tuh produknya apa, terus kemudian teman-teman bisa mensubmit film teman-teman nanti itu bisa diputarkan di Toronto, bisa diputarkan di Berlin, di Jerman, di mana-mana karena film-film yang jujur biasanya tuh akan lebih diminati gitu secara karya gitu. Makanya kami juga di Festival Film Sangkaryang juga nanti punya visi dan misi sendiri terkait kompetisi film yang akan kita buat. Terus kemudian ke depannya ini akan terus kami sosialisasikan gitu terkait visi dan misi festival kami setiap tahunnya pasti akan berbeda-beda gitu. Oke. Lebih seperti itu. Menarik sekali karena seperti tiba-tiba ada film pendek lokal Lombok gitu tiba-tiba ada di festival film internasional dan menang beberapa kali gitu. Itu juga mengagetkan gitu. Ini kok bisa kapan syutingnya terus kenapa kita sebagai masyarakat Lombok sendiri kok nggak tahu gitu. Betul. Ya, itu dan tadi. ketika ditonton filmnya emang wajar sih masuk gitu dan kita bangga sekali maksudnya ternyata film sederhana dibuat dengan cara sederhana tapi impact-nya itu sangat besar dan bisa menarik perhatian dari festival-festival film internasional gitu dan ini yang kita harapkan di Kota Mataram juga mungkin bisa ada gitu seperti ini karena saya yakin benar kan Kak Kadis banyak sekali ide-ide cerita kayaknya di Kota Mataram ya yang bisa diangkat gitu entah itu dari ide mungkin dari spot-spot yang ada yang kita kenal atau mungkin dari budaya atau tradisi yang ada gitu. Betul sebetulnya dan tidak terbatas juga hanya pada ide. Secara SDM kita juga secara teknologi dan lain-lain juga sebenarnya sudah sangat mumpuni sekali. Gitu artinya secara SDM terkait sinematografer misalkan atau mungkin editor, color grader dan seterusnya kami juga ya teman-teman di Mataram juga melalui festival film Sangkaryang juga ingin menjadi etalase gitu bahwa untuk kami bisa mengenalkan teman-teman kami sebagai pelaku perfilman bahwa yuk kita punya loh talentanya. Misalkan mungkin saya punya ide tapi saya nggak bisa syuting. Kami punya orang-orang yang jago untuk
jadi kameramennya. Saya Oke. punya ide, saya bisa kameramennya, ada teman mungkin saya nggak bisa ngeditnya. Kami punya orang-orang yang jago ngedit, yang udah mau dibikin visual efeknya, bikin CGI segala macam. Kami punya orang-orangnya. Nah sebenarnya melalui festival film ini kami tuh pengen mengenalkan komunitas kami pengen mengenalkan apa istilahnya itu sumber daya manusia yang ada di Mataram itu. Kita udah nggak kalah nih dengan teman-teman yang ada di luar kota gitu. Mantap Mas Ibut. Ditahan dulu. Siap. Ya, ini menarik sekali. Setelah ini kita akan bahas tentang festival film Sangkaryang ini ya. Siap. Tapi pemirsa jangan kemana-mana dulu, kita masih akan kembali lagi dengan tema mendorong kemajuan pariwisata, pelestarian budaya dan geliat investasi melalui industri kreatif film. Jangan kemana-mana. Saat ada di sini, kurasakan keceriaan, membawa kebahagiaan. Iringi semangat, berbagi harapan. Selalu ada cinta. Mari nikmati cita rasa, berbalut keindahan, hadirkan kekaguman. Mewariskan kekayaan. Sungguh mempesona. Lombok kian elok. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Baik, kembali lagi bersama saya Haji Ismail, masih di NTB Bicara dengan tema mendorong kemajuan pariwisata, pelestarian budaya, dan geliat investasi melalui industri kreatif film.
kita ke Mas Ibut sekarang nih. Oke. Mas Ibut, bisa diceritakan tentang Festival Film Sangkaryang ini atau FFS ini seperti apa teknisnya, kemudian lain-lainnya lah. Oke, jadi Festival Film Sangkaryang ini seperti yang tadi sudah jelaskan di segmen 1, ini sebetulnya adalah hajatan film anak-anak film di Kota Mataram lah, dan warga Kota Mataram sendiri gitu, di mana festival film ini ada beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama itu adalah rangkaian menuju road to festivalnya, di mana kami akan istilahnya tuh memutarkan film di beberapa public space yang ada di Kota Mataram gitu. Kita akan memutarkan film, sekaligus kami juga ingin merangsang adik-adik pemula yang pengen belajar film tuh untuk kita undang, bahwa kami dalam waktu dekat akan mengadakan workshop film di 6 kecamatan sekota Mataram. Ada Kecamatan Sandubaya, Kecamatan Selaparang, Kecamatan Skarbele, Kecamatan Ampenan, Kecamatan Mataram, dan Cakanegara. Jadi ada 6 kecamatan akan kita adakan serentak mulai hari Sabtu dan Minggu dari pagi sampai sore. Kita akan memberikan pelatihan bagaimana sih cara membuat film, bagaimana cara menulis skenario, bagaimana cara mengambil gambar, bagaimana cara mengatur audio, bagaimana cara mengedit videonya. Kurang lebih seperti itu. Kami akan sharing session bersama teman-teman komunitas di Kota Mataram. Terus kemudian nanti setelah mereka semua kita berikan pembekalan terkait materi filmnya, kita minta mereka untuk membuat film yang nantinya akan dikompetisikan. Gitu, bahwa nanti sebagai output dari kegiatan itu. Betul. Kami sudah ada stakeholder yang siap untuk menjadi sponsor kegiatan kita, ada dari Bea Cukai Mataram, sehingga nantinya film yang akan dikompetisikan ini terus kemudian akan kita putarkan pada saat malam anugerah. Jadi mereka kita berikan waktu selama kurang lebih sekitar 5 minggu untuk mereka memproduksi film yang nantinya juga akan tetap didampingi oleh teman-teman di komunitas gitu. Kami akan dampingi, kami akan mentorin sampai kemudian mereka punya produk filmnya, durasinya 5-15 menit. Terus kemudian setelah itu pada tanggal 12, 13, dan 14 September masih dalam rangkaian HUT Kota Mataram, itu kami akan mengadakan festival di Teras Udayana. Seperti apa yang diceritakan oleh Pak Wali Kota, Pak Kadis, kami akan menghidupkan Teras Udayana sebagai sarana untuk menonton film gitu. Jadi kami akan selama 3 hari kami akan memutarkan film-film di situ, tidak hanya film-film kompetisi. Kami akan juga memutarkan film-film non kompetisi, baik itu dari dalam Lombok maupun luar Lombok. Gitu, kami akan mengundang filmmaker, film-filmnya gitu kan kita undang dari Jakarta, mungkin dari luar kota, kita akan undang film-filmnya untuk diputarkan di Kota Mataram gitu sebagai pembanding gitu. Baik Mas, kalau untuk supaya teman-teman lebih kalau ingin bertanya atau mengetahui itu bisa lihat di mana? Boleh, boleh aja melalui Instagram kita @festivalfilmsangkaryang. Boleh diakses di Instagram. Nanti di situ semuanya terkait informasi sudah ada di sana semua teman-teman, terkait jadwal screening filmnya, jadwal workshopnya, dan segala macam informasi ada di sana semua. Oke, sip. Sekarang kita ke Kadis, waktu kita sangat terbatas. Jadi singkat aja bagaimana komitmen sendiri dari Dinas Pariwisata untuk kegiatan ini? Baik, jadi komitmen kami ya berdasarkan arahan Pak Wali Kota Mataram untuk menciptakan kebahagiaan di masyarakat, termasuk khususnya komunitas perfilman. Kita akan menyiapkan hadiah untuk perlombaan festival ini. Ya, jadi ini yang tadi disampaikan puncaknya nanti pada tanggal 14 September. Nah, itu malam awardnya kita sudah siapkan, kemudian kita memfasilitasi juga teman-teman komunitas. Jadi itu harapan besar kita ini akan tersampaikan kepada semakin banyak masyarakat. Oke. Baik. Wah, luar biasa sekali informasi yang sudah disampaikan, sangat penting untuk kita ketahui. Dan jika pemirsa ingin mengetahui lebih lanjut tentang Festival Film Sangkaryang ini bisa langsung ke Instagram ya. Iya, betul. Ada Instagram, di situ bisa ngelihat syaratnya mungkin dan lain sebagainya lah. Terima kasih sudah hadir di NTB Bicara. Saya sangat senang sekali bisa bicara langsung dengan produser kita, dengan Kadispar Kota Mataram yang ini artisnya nih. Ini kira-kira perannya apa nanti? Kalau saya krunya aja lah. Krunya, oke. Ya, saya juga berharap nanti bisa menyaksikan penganugerahannya karena itu seperti sangat seru sekali. Siap. Dan mudah-mudahan masyarakat Kota Mataram dan NTB tentunya bisa hadir untuk nanti menyaksikan juga malam penganugerahannya. Betul, ya, Festival Film Sangkaryang.
Baik pemirsa, terima kasih sudah menyimak obrolan kami di NTB Bicara kali ini dengan tema mendorong kemajuan pariwisata, pelestarian budaya dan geliat investasi melalui industri kreatif film. Terima kasih, saya Haji Ismail undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.